Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh misteri, penuh teka-teki, yang telah diwariskan dari leluhur kita sejak berabad-abad lalu, misteri waktu kedatangan Satrio Piningit. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu tembuskan 500 like agar channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Mari kita simak bersama-sama perjalanan panjang tentang tanda-tanda, ramalan, dan harapan besar yang tersimpan di balik misteri Satrio Piningit. Sejak dahulu kala, para leluhur di tanah Jawa telah menuturkan kisah tentang seorang tokoh misterius yang kelak akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ia disebut sebagai Satrio Piningit, sosok tersembunyi yang diyakini akan muncul pada masa-masa genting, ketika keadaan negeri berada di ambang kehancuran. Namun, pertanyaan terbesar yang selalu menghantui adalah, kapan ia akan datang? Para pujangga dan peramal zaman dulu tidak pernah memberikan jawaban pasti tentang waktu kedatangannya. Mereka hanya meninggalkan isyarat-isyarat berupa ramalan, serat, dan tembang yang dipenuhi simbol-simbol. Sebagian menyebutkan bahwa kemunculan Satrio Piningit akan didahului oleh kekacauan besar, ketika keadilan sulit ditegakkan dan kebenaran semakin tertutup oleh tipu daya. Dalam naskah-naskah kuno, diceritakan bahwa tanda alam akan menjadi pertanda kuat. Gempa bumi yang mengguncang tanpa henti, banjir yang melanda tanah subur, serta letusan gunung berapi yang menebar debu ke langit dipercaya sebagai penanda bahwa zaman peralihan sudah dekat. Seolah-olah alam pun turut berteriak, memberi kabar kepada manusia bahwa masa perubahan besar akan segera datang. Bagi sebagian masyarakat Jawa, tanda-tanda itu mulai terlihat. Gunung yang selama ratusan tahun tenang, kini sering bergemuruh. Cuaca yang dulu bisa ditebak, sekarang sulit dipahami. Hujan turun tanpa musim, panas membakar bumi lebih lama dari biasanya. Mereka yang percaya pada ramalan leluhur melihat semua itu sebagai kode, bahwa kehadiran sosok misterius itu kian dekat. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa tanda-tanda tersebut hanyalah fenomena alam biasa, hasil dari perubahan iklim dan kondisi bumi yang semakin rapuh. Pandangan modern ini seringkali berbenturan dengan keyakinan mistis masyarakat. Meski begitu, perbedaan pandangan ini justru membuat cerita tentang Satrio Piningit semakin menarik. Ia bukan hanya mitos, melainkan juga simbol harapan akan hadirnya pemimpin yang adil dan bijaksana. Di tengah tanda-tanda alam yang tak menentu itu, rakyat kecil hidup dalam keresahan. Harga kebutuhan pokok melonjak, keadilan terasa berat sebelah, dan suara rakyat kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk kepentingan para penguasa. Banyak orang mulai berbisik, apakah ini saatnya Satrio Piningit turun tangan? Pertanyaan itu bergema di warung kopi, di sawah, hingga di balai desa. Kedatangan sosok ini memang selalu dirindukan, sebab ia dipercaya mampu membawa keseimbangan baru. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak haus kekuasaan, justru lahir dari penderitaan rakyat, menyatu dengan kehidupan mereka yang sederhana. Bukan bangsawan, bukan pula penguasa yang lahir dari garis keturunan istana. Ia justru hadir dari balik tirai kesunyian, menyembunyikan diri di antara orang-orang biasa. Misteri waktu kedatangannya semakin sulit ditebak, karena dalam berbagai serat kuno, ramalan itu hanya diungkap melalui teka-teki. Ada yang menyebut ia akan muncul ketika langit memerah di siang hari, ada pula yang berkata ia hadir pada masa ketika orang-orang kehilangan rasa malu dan kebenaran diputar-balikan. Semua itu membuat masyarakat terus menebak-nebak, menunggu tanda-tanda yang lebih jelas. Maka, bab ini menjadi pembuka perjalanan panjang mencari jawaban. Misteri tentang waktu kedatangan Satrio Piningit tidak hanya menjadi bahan perbincangan, tetapi juga cermin kegelisahan manusia terhadap dunia yang semakin kacau.
Pertanyaannya masih sama sejak berabad-abad lalu. Kapan ia akan datang, dan apakah manusia siap menyambutnya? Sejarah Jawa menyimpan berbagai naskah kuno yang syarat dengan ramalan. Di antara yang paling terkenal adalah Jangka Jayabaya, sebuah karya dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang hidup pada abad ke-12. Dalam serat itu disebutkan tentang hadirnya seorang pemimpin adil yang akan muncul di akhir zaman kacau. Ia disebut sebagai Ratu Adil, yang dalam perkembangan cerita rakyat kemudian diidentikan dengan Satrio Piningit. Ramalan Jayabaya berbicara dalam bahasa kiasan dan penuh simbol. Salah satu bait yang sering dikutip adalah ketika disebutkan bahwa zaman kelam akan ditandai dengan keadaan manusia yang ora duwe isin, kehilangan rasa malu. Segala sesuatu yang dulu dianggap tabu, kini dilakukan tanpa ragu. Ketidakadilan merajalela, orang kaya semakin kaya, sementara rakyat kecil semakin terhimpit. Selain Jangka Jayabaya, ada pula serat lain seperti Serat Kalatidha karya Ranggawarsita. Sang pujangga besar dari Surakarta ini menggambarkan zaman penuh kebingungan, disebut sebagai zaman edan. Dalam keadaan seperti itu, manusia sulit membedakan benar dan salah. Justru mereka yang ingin hidup jujur seringkali terpinggirkan. Hanya mereka yang mampu eling lan waspada, selalu ingat kepada Sang Pencipta dan hati-hati dalam bersikap, yang bisa selamat. Dari serat-serat itulah gambaran tentang Satrio Piningit semakin kuat. Ia diyakini muncul sebagai jawaban atas kegelisahan manusia di tengah zaman edan. Namun, kapan tepatnya ia akan datang, tetap menjadi misteri. Para leluhur tidak pernah memberikan tanggal atau tahun pasti, melainkan hanya menyisakan tanda-tanda samar. Hal ini membuat masyarakat dari generasi ke generasi selalu menafsirkan ulang ramalan sesuai dengan keadaan zamannya. Di masa penjajahan, misalnya, banyak orang percaya bahwa Satrio Piningit akan muncul sebagai pahlawan yang mengusir bangsa asing. Bahkan beberapa tokoh perjuangan pernah dianggap sebagai perwujudan dari ramalan tersebut. Namun, ketika penjajahan berakhir, tafsir itu berubah. Sosok Satrio Piningit kemudian dipandang sebagai pemimpin yang bisa membawa bangsa keluar dari krisis politik, ekonomi, dan moral. Kehadiran ramalan ini memberi dua wajah pada masyarakat. Di satu sisi, ia menjadi sumber harapan, penguat jiwa bagi mereka yang tertindas. Mereka yakin bahwa ada sosok yang kelak akan menegakkan keadilan dan membela kebenaran. Namun di sisi lain, misteri ini juga bisa menjerumuskan pada penantian panjang tanpa kepastian, membuat sebagian orang hanya menunggu tanpa berbuat. Meski demikian, serat-serat kuno tetap hidup dan diwariskan. Para sesepuh desa kerap membacakannya di malam-malam tertentu, diiringi doa dan renungan. Mereka percaya, meskipun waktunya belum tiba, pesan moral dari ramalan itu tetap relevan. Manusia harus menjaga laku hidup yang benar, agar tidak hanyut dalam zaman edan. Sampai hari ini, banyak orang masih menafsirkan tanda-tanda kedatangan Satrio Piningit melalui ramalan leluhur tersebut. Ada yang menyamakannya dengan tokoh politik tertentu, ada pula yang menolak anggapan itu dan meyakini bahwa ia masih tersembunyi. Semua itu menegaskan bahwa misteri waktu kedatangannya tetap menjadi teka-teki besar yang tak pernah benar-benar terjawab. Dalam setiap ramalan leluhur, zaman kekacauan selalu menjadi latar belakang sebelum hadirnya Satrio Piningit. Kekacauan ini bukan hanya menyangkut peristiwa politik, melainkan juga mencakup aspek moral, sosial, bahkan spiritual. Para pujangga menggambarkannya sebagai zaman ketika nilai-nilai luhur yang dulu dijunjung tinggi kini runtuh, dan kehidupan masyarakat berada dalam kebingungan yang mendalam. Pada masa ini, hukum seringkali tidak lagi berpihak pada rakyat kecil. Keadilan dapat dibeli, kebenaran dipelintir oleh kata-kata manis, sementara suara rakyat hanya menjadi gema yang tak terdengar di telinga penguasa.
Mereka yang seharusnya melindungi, justru sibuk dengan kepentingan pribadi. Tak jarang, rakyat menjadi korban permainan kuasa yang tak berkesudahan. Di ranah sosial, kesenjangan semakin nyata. Kota-kota besar dipenuhi gemerlap cahaya dan kemewahan, sementara di pelosok desa, banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak putus sekolah, para petani merugi, dan nelayan terjerat hutang. Di tengah kesulitan itu, orang-orang mulai merasa kehilangan arah. Pertanyaan pun muncul, apakah ini pertanda bahwa zaman yang digambarkan para leluhur telah tiba? Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa wajah ganda. Di satu sisi, ia membuka kemudahan dan mempercepat peradaban. Namun di sisi lain, ia juga melahirkan kecanduan baru. Banyak orang larut dalam dunia maya, melupakan kehidupan nyata dan kehilangan rasa empati. Hubungan antar manusia menjadi renggang, ikatan keluarga melemah, dan nilai moral tergantikan oleh popularitas semu. Tak hanya di ranah sosial dan politik, kekacauan juga terjadi dalam bidang spiritual. Banyak orang meninggalkan doa, laku tapa, dan ajaran leluhur. Rasa malu yang dulu menjadi benteng moral kini runtuh. Apa yang dulu dianggap aib, kini dipertontonkan dengan bangga. Hal ini sejalan dengan ramalan lama yang menyebutkan bahwa salah satu tanda mendekatnya Satrio Piningit adalah ketika manusia kehilangan rasa malu dan menukar kebenaran dengan kepalsuan. Namun, di tengah gelapnya zaman, selalu ada segelintir orang yang masih menjaga laku hidup penuh kesederhanaan. Mereka percaya bahwa tugas manusia bukan sekadar menunggu hadirnya pemimpin adil itu, melainkan menyiapkan diri agar pantas menyambutnya. Kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati menjadi senjata mereka dalam menghadapi badai zaman. Kekacauan ini pada akhirnya dianggap sebagai ujian besar. Ujian yang menyingkap siapa yang tetap teguh pada jalan kebenaran dan siapa yang terjerumus dalam arus zaman edan. Leluhur meyakini, hanya ketika kekacauan mencapai puncaknya, maka tirai yang menutupi Satrio Piningit akan tersingkap. Pertanyaannya kembali menggema, apakah saat ini manusia tengah berada pada puncak kekacauan itu? Apakah ini masa yang disebut-sebut sebagai peralihan menuju hadirnya sang pemimpin tersembunyi? Misteri itu tetap menggantung, membuat setiap orang menebak-nebak, sambil menunggu jawaban dari takdir yang telah dituliskan sejak berabad-abad lalu. Dalam bayangan masyarakat, Satrio Piningit bukan sekadar tokoh misterius yang ditunggu kedatangannya. Ia adalah simbol harapan, penggambaran ideal tentang seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan dekat dengan rakyat kecil. Harapan ini tumbuh subur terutama di kalangan mereka yang hidup dalam kesulitan, yang merasa ditinggalkan oleh penguasa dan terpinggirkan dalam arus perubahan zaman. Di warung kopi pinggir jalan, di sawah yang menguning, atau di perahu-perahu nelayan yang pulang dengan hasil sedikit, nama Satrio Piningit kerap disebut. Kalau saja Satrio Piningit datang, mungkin hidup kita akan lebih baik, begitu bisik-bisik yang terdengar dari mulut ke mulut. Sosok ini dianggap akan membawa keseimbangan baru, memulihkan martabat bangsa, dan menegakkan kembali keadilan yang selama ini dirindukan. Rakyat membayangkan ia bukanlah sosok yang lahir dari istana megah atau keluarga penguasa. Justru ia berasal dari kehidupan sederhana, sehingga mengerti betul penderitaan orang kecil. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tidak mudah tergoda harta, tahta, maupun wanita, tiga hal yang sering menjerumuskan banyak pemimpin sebelumnya. Dalam dirinya, rakyat melihat cahaya kesederhanaan dan kekuatan spiritual yang kuat. Ramalan leluhur pun seakan menguatkan gambaran itu. Dalam beberapa serat disebutkan bahwa Satrio Piningit hidup dalam penyamaran, menyatu dengan rakyat jelata. Ia mungkin seorang petani, seorang guru, atau bahkan orang yang sehari-hari terlihat biasa saja. Namun,
Di balik kesederhanaan itu tersembunyi kebijaksanaan yang kelak akan menyelamatkan bangsa. Inilah sebabnya ia disebut Piningit, tersembunyi, belum dikenal, dan hanya akan muncul pada waktunya. Harapan terhadap Satrio Piningit seringkali menjadi penguat semangat. Bagi sebagian orang, keyakinan bahwa sang pemimpin adil akan datang membuat mereka mampu bertahan di tengah kesulitan. Mereka percaya, seberat apapun penderitaan sekarang hanyalah bagian dari proses menuju masa keemasan yang dijanjikan leluhur. Namun, tidak sedikit pula yang memandang harapan ini sebagai pedang bermata dua. Jika terlalu larut dalam penantian, rakyat bisa menjadi pasif, hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Padahal, nilai sejati dari ramalan leluhur bukanlah sekadar menunggu sosok misterius, melainkan membangkitkan kesadaran untuk hidup benar, jujur, dan berani memperjuangkan keadilan. Meski demikian, nama Satrio Piningit tetap menjadi mantra harapan yang sulit dilenyapkan. Dalam setiap doa yang dipanjatkan di tengah malam, dalam setiap tetes keringat yang jatuh di sawah dan ladang, selalu ada bisikan lirih, semoga pemimpin itu segera hadir. Rakyat ingin melihat perubahan nyata, ingin merasakan kembali hidup dalam kedamaian, serta meraih keadilan yang telah lama hilang. Begitulah, misteri waktu kedatangannya justru membuat sosok ini semakin dihormati. Semakin ia tidak terlihat, semakin besar rasa rindu yang tumbuh di hati rakyat. Misteri itu membuat namanya abadi, melekat erat dalam kesadaran kolektif bangsa sebagai simbol harapan yang tak pernah padam. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang kapan Satrio Piningit akan muncul tetap tak menemukan jawaban. Dari generasi ke generasi, manusia hanya bisa menafsirkan tanda-tanda, membaca ulang serat-serat leluhur, dan menebak-nebak siapa yang mungkin menjadi sosok tersembunyi itu. Namun, kebenarannya selalu tertutup rapat, seakan disembunyikan oleh takdir itu sendiri. Sebagian orang percaya bahwa misteri ini memang sengaja dibiarkan samar. Satrio Piningit bukanlah sekadar sosok individu, melainkan cermin dari kesadaran manusia. Ia baru akan hadir ketika manusia benar-benar siap, ketika masyarakat mampu menata kembali hati mereka yang selama ini diliputi nafsu dan keserakahan. Dengan kata lain, kedatangannya bergantung pada kesiapan manusia, bukan pada waktu yang dapat dihitung dengan kalender. Di sisi lain, ada pula yang yakin bahwa sosok itu sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita, hidup sederhana tanpa dikenali. Ia hanya menunggu saat yang tepat, ketika keadaan benar-benar mendesak, barulah ia menampakkan diri sebagai pemimpin yang diutus untuk membawa perubahan besar. Keyakinan ini membuat banyak orang semakin waspada, mencoba menebak siapa yang mungkin menyandang takdir sebagai sang satria. Meski begitu, satu hal yang pasti, cerita tentang Satrio Piningit telah berhasil menjaga harapan tetap hidup. Dalam masa-masa penuh cobaan, rakyat tidak kehilangan pegangan. Mereka percaya bahwa seberapa gelap pun zaman ini, akan selalu ada cahaya yang lahir untuk menerangi jalan. Misteri kedatangannya membuat manusia belajar bersabar, eling lan waspada, serta berusaha memperbaiki diri agar pantas menyambut sang pemimpin tersembunyi. Pada akhirnya, apakah Satrio Piningit benar-benar akan datang dalam wujud seorang manusia, ataukah ia hanyalah simbol dari kesadaran kolektif bangsa, tetap menjadi teka-teki. Yang jelas, namanya telah menorehkan jejak dalam sejarah dan budaya, menjadi pengingat bahwa manusia tidak boleh berhenti berharap, sekaligus tidak boleh berhenti berjuang. Maka, misteri waktu kedatangannya bukanlah sesuatu yang harus ditunggu pasif. Justru, ia adalah ajakan agar manusia bangkit, memperbaiki keadaan, dan menjaga warisan nilai luhur. Sebab mungkin, Satrio Piningit bukanlah seseorang yang diturunkan dari langit, melainkan lahir dari jiwa-jiwa yang berani, jujur, dan teguh dalam kebenaran. Dengan demikian, kisah ini berakhir bukan dengan jawaban,
melainkan dengan pertanyaan yang tetap terbuka. Apakah kita sudah siap jika suatu hari tirai misteri itu tersibak dan Satrio Piningit benar-benar hadir di hadapan kita?